Indonesia gelap. Teman-teman semua, narasi Indonesia gelap hari ini bukan menjadi narasi yang biasa saja, tapi narasi Indonesia gelap menjadi bagian protes masyarakat sipil terkait kondisi bangsa yang kemudian kita sama-sama saksikan, di mana janji kampanye yang kemudian digembar-gemborkan tidak tidak terjadi dengan kondisi yang faktual yang hari ini kita rasakan. Janji kampanye yang sama sekali tidak menyebutkan tentang dana TARA, tentang RUU TNI aktif, itu saat ini dilakukan. Kondisi yang kemudian di tengah masyarakat sedang mengalami kesusahan, setidaknya ada lebih 60 perusahaan manufaktur yang kemudian harus mem-PHK secara massal karyawannya, yang diperkirakan lebih dari 243.000 karyawan yang di-PHK, ditambah orang-orang yang kemudian sulit mencari lapangan pekerjaan, adanya perubahan atau pengunduran pengangkatan CASN dan P3K yang dimana teman-teman yang kemudian lolos itu sudah melakukan resign dari bulan-bulan Februari maupun Januari. Kemudian ada juga kondisi di mana kita menyaksikan institusi kepolisian yang ternyata di dalamnya banyak sekali oknum-oknum yang bermasalah. Itu menunjukkan bagaimana ruang demokrasi kita semakin hari semakin mengkhawatirkan. Dan di tengah kondisi seperti itu, tanggal 16 Maret kemarin, ada pembahasan RUU TNI aktif. Dan dilakukan secara tertutup di hotel mewah di Jakarta. Dilakukan oleh siapa? Oleh Menhan, oleh aparat, oleh DPR. Yang kemudian secara tidak langsung itu mencederai semangat reformasi, di mana kita meniadakan dan kita menghapuskan dui fungsi ABRI. Kalau kemudian RUU TNI aktif ini kemudian digolskan, kita akan menyaksikan bagaimana langkah yang kemudian mengarah pada dui fungsi ABRI itu akan semakin hari semakin nyata. Setidaknya per hari ini ada 10 kelembagaan atau KL gitu ya, kementerian dan lembaga yang bisa diisi oleh TNI aktif. Tapi dengan adanya revisi, perluasan posisi dan kemudian penambahan usia oleh usia untuk TNI gitu ya, itu menambah ruang di mana akan ada penambahan posisi yang bisa ditempati oleh TNI aktif. Setidaknya ada tambahan atau usulan 5 lagi. Jadi ada total 15 yang bisa diisi. Dan merespon itu semua, ada dari organisasi masyarakat sipil, setidaknya ada 34 organisasi masyarakat sipil yang mengecam revisi Undang-Undang TNI. Dan yang menariknya, ketika kemarin teman-teman dari masyarakat sipil ini melakukan penggerudukan gitu ya ke hotel di mana pembahasan ini sedang dilakukan, pada malam harinya Kontras melaporkan bahwa kantor Kontras itu kalau teman-teman cari gitu ya, Kontras itu adalah Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, itu mengalami semacam intimidasi ke kantornya oleh orang yang tidak dikenal, atau teror oleh orang yang tidak dikenal. Artinya ini hal yang kemudian semakin hari semakin mengkhawatirkan bagi kita. Kenapa saya katakan mengkhawatirkan? Ada banyak kok praktisi, akademisi, bahkan pemerhati demokrasi yang sekarang sudah mulai berbicara tentang bagaimana bahayanya RUU TNI aktif ini. Karena kalau kita lihat secara kasat mata saja gitu ya, secara kasat mata kita lihat misalkan ini belum goals aja undang-undang ini, kok kemudian ada teror gitu. Apalagi kalau kemudian undang-undang ini bisa goals, akan sangat mengkhawatirkan tentunya. Padahal kita menyaksikan betul bagaimana kondisi dui fungsi ABRI itu ketika dominan diisi oleh TNI aktif, ya mengancam supremasi sipil, mengancam konstitusi gitu ya, mengancam kemudian demokrasi yang kemudian tidak akan sehat gitu. Artinya ini bukan hanya bicara tentang teror yang dialami oleh Kontras, tapi boleh jadi Kontras itu hanya sebatas salah satu saja contoh di mana kalau undang-undang ini nanti goals, ya mungkin ada ruang-ruang lain yang akan dilakukan eksekusi atau dilakukan penindakan-penindakan yang di luar undang-undang gitu. Dan kalau kita lihat teman-teman semua, sebetulnya ada paling tidak ada 5 bahaya yang coba saya rangkum gitu ya. Bahaya RUU TNI aktif yang kemudian harus kita waspadai.
Dan saya rasa ini menjadi warning bagi kita semua sebagai masyarakat sipil yang sangat berharap demokrasi kita semakin baik, kemudian kondisi kesejahteraan masyarakatnya semakin baik, masyarakat sipil semakin bisa sejahtera gitu ya. Setidaknya ada 5 alasan kenapa kita harus menolak RUU TNI aktif. Karena 5 alasan atau 5 jawaban ini, paling tidak ini yang akan membahayakan kita ketika RUU ini bisa goals. Pertama, pengikisan supremasi sipil. Penambahan pos jabatan sipil, saya coba rangkum gitu ya. Penambahan pos jabatan sipil bagi tentara aktif dalam RUU TNI dapat mengaburkan batas antara ranah militer dan sipil. Hal ini beresiko menguatkan dominasi militer dalam pemerintahan yang seharusnya dijalankan secara demokratis. Bayangkan, jadi ketika RUU TNI aktif ini kemudian goals, akan ada akan dapat mengaburkan batas antara ranah militer dan sipil, karena militer kemudian ketika bisa mengisi ruang sipil, ya mereka kan punya dua tempat loyalis kan, satu ke militer, satu ke sipil, yang kemudian ini akan mengganggu profesionalitas, mengganggu iklim demokrasinya. Kedua, pelanggaran konstitusi. Usulan dalam RUU TNI yang memberikan kewenangan kepada TNI khususnya Angkatan Darat untuk melakukan penegakan hukum di wilayah darat dianggap melanggar konstitusi. TNI seharusnya berperan sebagai alat pertahanan negara, bukan sebagai penegak hukum. Saya bacakan usulan yang kemudian yang ada dalam draftnya gitu ya. Yang ada dalam draftnya. Sebentar. Yang ada, nah ini. Usulan yang menjadi permasalahan utamanya di pasal 47 ayat 2. Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue atau BNPB gitu ya, Narkotika Nasional dan Mahkamah Agung, serta kementerian dan lembaga lain serta kementerian atau lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan presiden. Bayangkan, sebegitu fleksibelnya RUU atau usulan ini nih, draft RUU ini sebegitu fleksibelnya yang kemudian bisa membuat semakin subjektif banget nih pengangkatan TNI aktif gitu ya. Ya dengan dalih kebijakan sesuai dengan kebijakan presiden, ya semuanya akan memungkinkan sekali untuk bisa mengisi tempat-tempat yang dimana sejatinya itu diisi oleh orang-orang sipil gitu. Nah, kita kembali lagi yang kedua tadi ya. Yang pertama tadi pengikisan supremasi sipil, yang kedua pelanggaran konstitusi, yang ketiga kembalinya dui fungsi TNI. Perluasan peran TNI aktif nih, menyinggung draft RUU tersebut. Perluasan peran TNI aktif dalam jabatan sipil dikhawatirkan dapat mengembalikan praktik dui fungsi TNI, di mana militer memiliki peran ganda dalam urusan sipil dan militer. Hal ini bertentangan dengan semangat reformasi yang memisahkan peran militer dan ranah sipil. Ya bayangin aja ketika lu memimpin misalkan, ini prajurit lu gue tempatkan di pemerintahan gitu ya, yang dimana jabatan itu harusnya bisa diisi oleh sipil. Sementara karena RUU TNI aktif mendukung untuk penempatan TNI aktif, ya gue isi aja orang-orang gue gitu kan. Sehingga ini secara nggak langsung nih TNI aktif akan loyal pada pemerintah sipil, akan loyal juga pada pemerintah atau pemimpin di militernya. Jadi loyalitasnya kemana gitu? Profesionalitasnya di mana gitu kan? Konflik kepentingan akan sangat terbuka lebar gitu. Dan ini yang membahayakan juga. Apalagi kalau kemudian itu akan mengancam ruang-ruang berpendapat kita, opini kita. Bayangkan aja tadi gue baca ceritanya atau baca berita gitu ya. Baca berita dari Kontra saja. Mereka yang melakukan pengawasan, dalam tanda kutip melakukan pengawasan ketika ada pembahasan RUU TNI aktif di ranah tertutup, baru mengawasi dengan seperti itu saja mereka diteror oleh orang yang tidak dikenal. Ya kan nggak mungkin kalau kemudian tanpa kepentingan kan yang meneror, apalagi ketika yang meneror itu kan berlangsung setelah Kontras melakukan pengawasan terhadap pembahasan ini. Agak nggak nyambung kalau kemudian tanpa kepentingan orang-orang tersebut gitu.
Kemudian yang keempat, loyalitas ganda. Nah, tadi loyalitas ganda. Penempatan prajurit aktif di jabatan sipil dapat menimbulkan masalah loyalitas ganda, di mana prajurit harus menjawab kepada atasan militer dan sipil sekaligus. Situasi ini dapat mengganggu profesionalisme dan netralitas aparatur sipil negara. Ya. Kemudian yang kelima, pemborosan anggaran. Pembahasan RUU TNI aktif yang dilakukan di hotel mewah tanpa transparansi dan partisipasi publik dianggap sebagai bentuk pemborosan anggaran negara. Hal ini menimbulkan kekecewaan di masyarakat. Ya gimana nggak kecewa? Kita kan mendengar ada gembar-gembor terkait efisiensi anggaran, pemangkasan anggaran di kementerian dan lembaga misalkan. Tapi di tengah efisiensi tersebut, kenapa kemudian undang-undangnya atau draft RUU TNI aktif ini dibahas secara tertutup di hotel mewah di hari Sabtu dengan dalih ya ketika ditanya anggaran gitu ya, dengan dalih mereka punya dana cadangan. Kocak. Dan kalau kalian tahu ya siapa yang memimpin panjanya? Yang memimpin panjanya itu adalah orang PDIP yang selama ini dicitrakan PDIP pro terhadap demokrasi, pro terhadap ruang-ruang yang kemudian kaitannya amanah reformasi gitu ya. Tapi di belakang layar itu ya mereka juga bermain. Artinya masyarakat sipil sedang dihianati oleh mereka-mereka yang secara terbuka memberikan janji untuk mensejahterakan masyarakat. Pada akhirnya mereka melakukan pengkhianatan dan mengarahkan Indonesia pada kondisi gelap. Jadi kalau ada orang yang bilang, kan Indonesia nggak gelap, Indonesia baik-baik aja. Coba kalian cari tahu secara detail deh. Bagaimana kelesuan ekonomi yang sekarang sedang terjadi, bagaimana kepercayaan publik pada Indonesia, atau kepercayaan global pada Indonesia. Berapa banyak outflow setelah Danantara kemudian digolskan gitu ya. Ada banyak ketidakpercayaan ruang publik terhadap pemerintahan. Nah ini yang membahayakan gitu ya. Nah kembali pada ruang demokrasi yang semakin hari semakin ya dibatasi gitu ya. Ya saya pribadi sebagai masyarakat sipil mengajak teman-teman untuk membaca, kemudian mencari tahu dan ikut bersuara tentang penolakan rancangan undang-undang TNI aktif. Kita nggak pernah saya rasa kita harus berpikir panjang bahwa kita nggak mau kalau kemudian ruang berpendapat kita pada akhirnya nanti akan dikekang, kondisi dua fungsi ABRI akan kembali aktif misalkan. Ya kita mengkhawatirkan itu semua gitu ya. Bahkan sekarang teman-teman mahasiswa juga mungkin banyak yang tidak bergerak karena sudah banyak diintervensi. Artinya ini sesuatu yang bagi saya mengkhawatirkan. Sebagai masyarakat sipil, saya mendorong teman-teman untuk kita semua terus bersuara, terus berisik, menyampaikan apa yang kemudian harusnya demokrasi semakin membaik. Harusnya amanah reformasi tidak dihianati. Dan harusnya kita melek karena apa ya? Sebagai bagian masyarakat sipil dan kemudian sekarang kerja di politik profesional, melihat politisi yang berjanji apa dan eksekusinya apa, saya merasa bahwa ya mereka tidak mementingkan masyarakat kok pada ujungnya. Mereka hanya mementingkan kepentingan kelompoknya maupun dirinya sendiri. Pada akhirnya yang perlu berisik ya kita lagi gitu ya. Dan udah deh kita nggak usah kemudian menyalahkan. Ini kan dukungan apa? Ini kan yang didukung lu gitu kan. Ini kan yang didukung lu dan sebagainya gitu ya. Stop pilihan politiknya. Kita sama-sama sadar bahwa kita punya masalah yang cukup serius yang perlu kita terus kawal. Yang pada akhirnya ya mau nggak mau masyarakat sipil itu harus bersinergi, harus kemudian sama-sama menyadari kita punya masalah yang sama gitu. Terlepas bahwa kalian punya pilihan politik terhadap siapa dan kondisinya seperti apa, ya udah itu pilihan politik yang kemarin kita lakukan. Artinya justru ketika pilihan politik kalian melakukan sesuatu yang kemudian dianggap di luar kondisi yang kalian harapkan, ya kalian sebagai pemilihnya harusnya lebih ekstra mengkritik. Jangan kemudian karena kalian pemilih, kalian seolah-olah menutup mata ketika kondisi semacam ini sekarang sedang terjadi. Artinya ini ada PR yang cukup serius untuk masyarakat sipil. Dan ke depan, buat kalian ketika mau milih calon kepala daerah, calon wakil kalian di DPR gitu ya memang betul-betul harus baca siapa calon wakil kalian. Harus riset dulu,
Jangan sampai seperti ini, apalagi kalau kalian datang ke TPS hanya karena uang. Ya akhirnya kan seperti ini kan. Mereka nggak pernah peduli dengan urusan masyarakat. Coba bayangin, RUU perampasan aset nggak dibahas tuh. Tapi ketika RUU TNI aktif disinggung oleh Presiden Prabowo, tiba-tiba langsung dibahas secara tertutup. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa memang masyarakat sipil ya menjadi apa ya, pilihan kesekian lah dari kepentingan mereka. Ya, mungkin itu aja teman-teman semua. Semoga ada hal baik dan di tengah puasa ini kita mendorong dan berdoa bersama-sama kondisi bangsa kita semoga menjadi lebih baik lagi. Jangan sampai dikatakan ketika kita mengkritik gitu ya, dikatakan nggak cinta Indonesia. Justru karena saya dan teman-teman yang mengkritik itu cinta terhadap Indonesia, ini adalah bentuk kecintaan untuk terus mengingatkan pemimpin supaya tetap berada pada track yang benar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi.